Baik, perkenalkan nama saya Donatus Andasi Undri dengan NIM D101171082. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Kerusakan Jalan Menggunakan Metode Bina Marga pada Ruas Jalan Sukadana Batang, Kabupaten Kain Utara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Bapak Dr. Said STMT, kepada dosen pembimbing kedua saya, Dr. Insinyur Siti Mayuni MT IPM, dan juga kepada dosen penguji utama saya, Ibu Dr. Elsa Trimukti STMT, dosen penguji kedua saya, Bapak Heri Arwansyah STMT IPM. Pokok pembahasan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya paparkan berisi 3, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian. Pendahuluan, ada beberapa isi dalam pendahuluan saya. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, pembatasan masalah. Latar belakang. Jalan raya merupakan prasarana transportasi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga keadaan perkerasan yang baik tentu dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kabupaten Kain Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007 dengan jumlah penduduk Kain Utara sebanyak 131.104 jiwa. Ruas Jalan Sukadana Batang adalah jalan provinsi terletak di antara Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, dan Kecamatan Teluk Batang. Dengan kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan Sukadana Teluk Batang tentunya akan sangat menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat sekitar, serta dapat menghambat perkembangan daerah tersebut, yang mana Kabupaten Kain Utara merupakan salah satu kabupaten yang baru mengalami pemekaran. Dalam hal ini masih banyak pembangunan yang perlu dilaksanakan pada kabupaten tersebut, terutama pada sisi infrastruktur yang masih perlu diperhatikan pemerintah sekitar, sehingga perlu adanya analisis yang membahas tentang kerusakan-kerusakan jalan tersebut. Hal ini dilakukan untuk bisa menjadi masukan dan juga dasar dari perencanaan jalan di masa yang akan datang. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana jenis dan tingkat kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan Sukadana Teluk Batang. Kedua, bagaimana penanganan kerusakan pada ruas Jalan Sukadana Teluk Batang. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu pertama, untuk menganalisis jenis dan tingkat kerusakan pada ruas Jalan Sukadana Teluk Batang. Yang kedua, untuk mengetahui urutan prioritas penanganan dan perbaikan jalan berdasarkan kerusakan tertinggi dan terendah. Manfaat penelitian. Pada penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai referensi untuk penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Singapura. Yang kedua, dapat memberikan usulan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bina Marga agar dapat melakukan pemeliharaan untuk perbaikan seputar ruas Jalan Sukadana Teluk Batang. Pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, lokasi ini dilakukan pada ruas Jalan Sukadana Teluk Batang. Kedua, penelitian ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung dan tidak menganalisis penyebab terjadinya kerusakan jalan. Yang ketiga, urutan prioritas pemeliharaan berdasarkan nilai kondisi jalan dan data LAR pada ruas jalan. Yang keempat, metode yang digunakan dalam penentuan nilai kerusakan yaitu metode bina marga. Tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka atau literatur yang saya gunakan pada penelitian ini berisikan 8 subbab. Yang pertama, tinjauan umum. Yang kedua, klasifikasi jalan. Yang ketiga, jenis konstruksi perkerasan. Yang keempat, fungsi lapisan perkerasan. Yang kelima, jenis kerusakan jalan. Yang keenam, prosedur dan penilaian metode analisis bina marga. Yang kedelapan, penelitian terdahulu. Tinjauan umum. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang terdiri atas semua bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan untuk lintas jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, penyelenggaraan jalan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, serta implementasi pembangunan jalan berkelanjutan. Maka pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang baik, fungsi dan berdaya saingan merupakan hal yang menjadi prioritas bagi pemerintahan Republik Indonesia.
Klasifikasi jalan. Adapun klasifikasi jalan dibagi berdasarkan 4 kategori. Yang pertama, klasifikasi menurut fungsi jalan, berisikan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal. Yang kedua, klasifikasi jalan menurut kelas jalan, berisikan jalan kelas 1, jalan kelas 2, jalan kelas 3. Yang ketiga, klasifikasi jalan menurut medan jalan, terdiri dari datar, perbukitan, pegunungan. Yang keempat, klasifikasi jalan menurut status pembinaan jalan, berisikan jalan nasional, jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, jalan khusus, atau jalan tol. Fungsi lapisan perkerasan ada 2, yaitu secara struktural dan juga non-struktural. Jenis kerusakan pada perkerasan lentur berdasarkan panduan pembelian teknologi pemeliharaan preventif perkerasan jalan teknologi dalam Bina Marga nomor 07/SE/DB/2017, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lepasan berbutir, leveling. Yang kedua, retak, cracking. Yang ketiga, distorsion. Yang keempat, cacat permukaan. Yang kelima, pengausan. Yang keenam, kegemukan. Yang ketujuh, penurunan pada bekas penanaman utilitas. Prosedur dan penilaian metode analisis Bina Marga. Bina Marga telah memberikan petunjuk untuk melakukan penelitian kondisi perkerasan jalan lentur dalam tata cara penyusunannya pada buku petunjuk teknis tentang perencanaan dan penyusunan program jalan SK/KPTS/DB/1950. Dalam buku tersebut mencakup prosedur perencanaan umum dan penyusunan program untuk pekerjaan berat, rehabilitasi, peningkatan, dan pekerjaan ringan, terutama pemeliharaan pada jalan dan jembatan kabupaten yang umumnya diklasifikasikan sebagai jalan lokal. Prosedur perjalanan dimaksudkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Dalam menyusunan program pemeliharaan jalan perlu diketahui adalah: yang pertama, klarifikasi jalan. Yang kedua, identifikasi permasalahan jalan. Yang ketiga, lalu lintas harian rata-rata. Yang keempat, penilaian kondisi perkerasan jalan. Yang kelima, komposisi lalu lintas jalan. Adapun tabel nilai kelas jalan berdasarkan LAR dapat dilihat pada slide. Penilaian kondisi perkerasan berdasarkan urutan prioritas jalan digunakan rumus 17 dikurangi dalam kurung kelas LAR plus nilai kondisi jalan. Dapat dilihat nilai kelas jalan dan juga nilai prioritas dari jalan, dari pemeliharaan yang akan dilakukan. Dapat dilihat pada slide. Berikut adalah nilai kondisi jalan. Urutan nilai prioritas 0 sampai dengan 3 dimasukkan ke dalam kategori peningkatan. Urutan nilai prioritas 4 sampai 6 dimasukkan ke dalam program pemeliharaan perkara. Urutan prioritas 7 dimasukkan ke dalam program pemeliharaan rutin. Berikut adalah rumus untuk volume lalu lintas harian rata-rata. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian skripsi atau TA yang diajukan, dapat dilihat pada slide berikut. Metodologi penelitian. Adapun metodologi penelitian yang akan saya laksanakan pada penelitian ini berisikan 10 sub bab. Yang pertama, umum, lokasi penelitian, lokasi pengambilan data, pengumpulan data, alat yang digunakan, pengukuran dimensi kerusakan jalan, survei volume lalu lintas jalan, analisis data, diagram alir penelitian. Umum. Untuk memudahkan proses penelitian, maka perlu dilakukan metodologi penelitian yang bertujuan untuk memandu dan mengefektifkan proses pengerjaan dan penyusunan skripsi ini, dan juga dapat memperoleh pemecahan masalah yang sesuai dengan studi yang telah ditetapkan melalui prosedur penelitian yang sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan teknis. Pada bab ini bertujuan menjelaskan prosedur pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan penulis selama penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Kerusakan Jalan menggunakan metode Bina Marga pada ruas Jalan Sukadantek Batang, Kabupaten Kayu Utara. Lokasi penelitian. Secara geografis, Kabupaten Kayu Utara berada pada sisi selatan Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi 0 derajat 43 menit 5,15 detik lintang selatan sampai dengan 10 derajat 46 menit 35,21 detik lintang selatan, dan 108 derajat 40
menit 58,88 detik bujur timur sampai dengan 110 derajat 24 menit 30,05 detik bujur timur. Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan bahan penelitian ini adalah ruas Jalan Sukadana Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dengan panjang ruas total yaitu sepanjang 47 kilo, yang mana titik STA awal STA 0+00 ruas ini berada pada ibu kota Kayong Utara yaitu kota Sukadana, dan titik akhir dari ruas ini pada STA 47+00 dari ruas ini berada pada Kecamatan Teluk Batang dengan lebar rata-rata lajur jalan 4,5 meter. Adapun panjang ruas yang akan dilakukan survei penelitian dimulai dari titik STA 30+00 sampai dengan STA 33+500 secara menerus dengan panjang ruas penelitian 3.500 meter serta panjang per segmen dengan interval 100 meter. Pada penelitian ini juga akan dilakukan survei lalu lintas harian rata-rata pada 2 titik, yaitu titik awal dan titik akhir penelitian, serta akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari libur dan hari kerja nasional, yang mana pengambilan data lalu lintas harian rata-rata yang menjadi salah satu data pendukung untuk penentuan nilai prioritas jalan yang akan diteliti. Berikut adalah peta jaringan jalan dari ruas Sukadana Teluk Batang. Berikut adalah lokasi penelitian yang akan ditinjau, di mana titik awal pada STA 30+00 dan juga titik akhir penelitian pada STA 33+500. Berikut adalah dokumentasi survei pendahuluan titik awal penelitian, dapat dilihat pada slide. Berikut adalah dokumentasi survei pendahuluan. Adapun pengambilan data yang telah ditentukan berada pada ruas Jalan Sukadana Teluk Batang sepanjang 3.500 meter dengan kondisi ruas jalan sebagai berikut. Pertama, terdapat pemukiman warga sekitar di ruas jalan. Yang kedua, jumlah lajur 1 dan jumlah jalur sebanyak 2. Yang ketiga, kendaraan roda 4 dan dapat berpapasan dengan lancar. Pengumpulan data, ada 2 data yang akan saya gunakan pada penelitian ini. Yang pertama ada data primer yang berisikan dimensi kerusakan berupa panjang dan lebar dari kerusakan jalan. Yang kedua, data lalu lintas harian rata-rata. Yang ketiga, dokumentasi kerusakan jalan. Yang selanjutnya data sekunder yang akan saya gunakan, yaitu tahapan sebagai berikut: melakukan pencarian dan penelitian terdahulu, melakukan studi literatur dengan penelitian yang akan dilakukan, terutama metode analisis dengan metode bina marga, mempelajari metode teori terkait. Yang keempat, mengumpulkan data-data pendukung seperti peta lokasi, peta jaringan, dan citra satelit dari Google Earth mempermudah penelitian. Alat yang digunakan pada penelitian ini digunakan alat sebagai berikut. Yang pertama, roll meteran. Yang kedua, meteran pendek. Yang ketiga, meteran dorong. Yang keempat, meter ukur. Yang kelima, GPS. Yang keenam, kamera untuk mendokumentasikan hasil survei. Yang ketujuh, alat tulis dan form pengambilan data survei lapangan. Yang kedelapan, pilok atau cat digunakan untuk memberikan marking pada titik survei lapangan. Berikut adalah gambar alat yang digunakan. Pengumpulan dimensi jalan. Adapun tahap-tahapan yang akan dilakukan pada pengumpulan dimensi lapangan. Yang pertama, panjang ruas dilakukan diukur dengan meteran menggunakan meteran dorong sampai menunjukkan angka 100 meter, di mana setiap jarak 100 meter berhenti akan memberikan tanda menggunakan pilok. Yang kedua, pada titik-titik dilakukan pengukuran kerusakan menggunakan meteran pendek atau meteran roll atau mister ukur. Selanjutnya dilakukan pencatatan pada setiap segmen yang sudah ditentukan form survei lapangan yang telah disiapkan. Yang ketiga, melakukan pengambilan dokumentasi. Yang keempat, peninjauan kerusakan jalan yang ditinjau meliputi jenis dan besarnya kerusakan yang terjadi. Yang kelima, setelah langkah di atas dilakukan, pengamat sudah bisa melakukan perhitungan dimensi kerusakan yang terjadi pada setiap segmen yang ditinjau dan dilakukan survei. Data lalu lintas, adapun data lalu lintas yang akan diambil pada survei lapangan dilaksanakan 2 kali 24 jam atau selama 2 hari pada hari Minggu dan Senin, yang mewakili 5 hari kerja. Lama survei yang akan dilakukan yaitu selama 12 jam atau mencakup 50% dari arus lalu lintas selama 24 jam dari pukul 6 pagi sampai 6 malam dengan interval waktu 1 jam. Dari pengamatan survei terbagi atas 2 pos dan membagi kendaraan yang melewati jalan menjadi 3 golongan, yaitu kendaraan berat,
truk, dump truck dan lain-lain, kendaraan ringan, LV, mobil pribadi, pickup dan lain-lain, sepeda motor. Dan dapat mencari jumlah lalu lintas rata-rata menggunakan rumus sebagai berikut. Y kendaraan sama dengan sigma kendaraan per N. Setelah melakukan pengukuran, maka dilakukan analisis data dengan rumus sebagai berikut, yaitu luas kerusakan jalan, yaitu panjang kerusakan jalan dikali dengan lebar kerusakan total jalan. Lalu luas total jalan adalah luas jalan total, panjang jalan total dikali dengan lebar jalan total. Berikut adalah formule survei pengukuran kondisi dan dimensi kerusakan. Dapat dilihat pada slide. Berikut adalah diagram alir penelitian, dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengambilan data primer dan juga sekunder, pengolahan data yang itu jenis dan tingkat kerusakan, lalu lintas harian, analisis metode harga, kesimpulan, saran, selesai. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih.